menjelaskan tentang Redis. Konsep Redis. Redis atau Remote Dictionary Server adalah sistem penyimpanan data dalam memori atau RAM yang open source, sering digunakan sebagai cache atau basis data key value yang sangat cepat, mendukung berbagai tipe data seperti string, list, sets, stored sets, dan yang lainnya. Redis juga menyediakan fitur seperti publish atau subscribe, transaksi, dan persistence atau penyimpanan data ke disk dengan performa tinggi dan latensi rendah. Redis ideal untuk caching, manajemen sesi, antrian, dan streaming data real time. Mengapa kita harus menggunakan Redis? Yang pertama adalah scalability. Redis sangat baik dalam menangani lalu lintas yang tinggi dan dapat dengan mudah diskalakan. Yang kedua adalah performance. Redis sangat cepat dalam membaca dan menulis data. Yang ketiga, flexibility. Redis dapat menggunakan untuk berbagai keperluan seperti caching, public, subscribe, dan penyimpanan data sederhana. Penggunaan Redis. Yang pertama adalah Redis sering digunakan untuk menyimpan hasil query database atau respon HTTP sehingga dapat diambil dengan cepat pada permintaan berikutnya. Yang kedua, Redis digunakan untuk menyimpan session data terutama pada aplikasi yang memerlukan autentikasi. Yang ketiga adalah Redis dapat digunakan untuk publish atau subscribe seperti Kafka. Tetapi data yang dikirimkan di Redis tidak disimpan, hanya diteruskan. Dan yang terakhir, Redis mendukung analitik real time berkat kemampuannya melakukan operasi data secara instan. Bagaimana Redis bekerja? Redis adalah database super cepat yang simpan data di memori. Ia gunakan sistem key value untuk mencari data. Redis bisa simpan berbagai jenis data dan punya fitur untuk simpan data ke disk kalau ada masalah. Redis juga bisa dibuat lebih besar dengan cara mereplikasi data ke server lain. Intinya, Redis itu kenceng untuk nyari data dan fleksibel buat berbagai keperluan. Pada gambar di atas, digambarkan bagaimana memanfaatkan Redis dalam proyek kita. Yang pertama, ketika klien melakukan request yang sama, jika terdapat data berdasarkan key yang diminta ada, maka Redis akan memberikan data tersebut dan server akan memberikan respon ke klien tanpa melakukan query ke database. Yang terakhir, jika terdapat data berdasarkan key yang diminta tidak ada, maka server akan melakukan query ke database dan memberikan respon ke klien serta menyimpan data tersebut ke Redis untuk digunakan jika ada request yang sama masuk. Selanjutnya, instalasi Redis. Pada implementasi kali ini, kita akan instalasi Redis di Docker seperti materi Kafka sebelumnya. Langkah pertama, kita ubah file docker compose.yml dengan menambahkan perintah berikut. Buatlah redis.config dalam folder config dan copy paste redis.config dari link yang tersedia seperti pada gambar berikut ini. Buatlah file redis.config dalam folder config, kemudian tambahkan perintah berikut agar Redis kita memiliki autentikasi dengan password rahasia. Setelah itu, kita tambahkan bin 0.0.0.0 agar Redis dapat diakses dari semua IP. Tentu saja, ini hanya dilakukan saat development. Adapun pada production harus lebih selektif lagi. Selanjutnya, untuk membuat kontainer, kita hanya perlu menjalankan perintah docker compose up -d. Setelah selesai, kita pastikan kontainer sudah dibuat dengan menjalankan perintah docker ps. Instalasi package di Nest.js. Setelah selesai instalasi Redis, kemudian kita instalasi package yang dibutuhkan. Seperti pada gambar tersebut. Membuat environment variable untuk Redis. Kita tambahkan konfigurasi pada env untuk Redis seperti berikut. Seperti gambar pada layar. Membuat cache store.
Redis di Nest.js adalah seperti gudang penyimpanan sementara yang super cepat. Penyimpanan sementara yang super cepat. Kita pakai Redis untuk menyimpan hasil perhitungan atau data yang sering kita butuhkan. Misalkan hasil pencarian atau data pengguna. Dengan menyimpan data ini, aplikasi kita jadi lebih kencang karena tidak perlu menghitung ulang setiap kali dibutuhkan. Langkah pertama, kita buat cache config seperti berikut. Membuat modul dan service Redis. Setelah membuat cache config, kita akan membuat modul dan service Redis yang akan digunakan oleh modul lain pada aplikasi Nest.js. Registrasi Redis cache modul. Redis dapat diintegrasikan sebagai cache store menggunakan cache modul. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana registrasi dan mengonfigurasi Redis sebagai mekanisme cache secara global di aplikasi Nest.js melalui modul khusus. Membuat metode di Redis service. Setelah kita tahu apa saja metode yang dimiliki Cache Manager, selanjutnya kita akan membuat metode-metode yang akan digunakan oleh modul lain untuk menyimpan, mengambil, dan menghapus cache di Redis. Implementasi Redis sebagai cache store. Pada contoh ini kita akan coba implementasi Redis sebagai cache management dari Nest.js. Untuk studi kasus kita akan implementasikan pada service order. Pertama kita tambahkan Redis service pada order service. Implementasi Redis sebagai cache store. Kita ubah sedikit metode find by ID pada order service seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir adalah testingnya seperti ini. Saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.